Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mendapatkan materi tentang ide dan gagasan serta jenis usaha untuk memenuhi mata kuliah umum kewirausahaan. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Putri Wulandari, NIM 19005135. Yang kedua Afdillah Santri Nur Halimah, NIM 19005109. Yang ketiga Franky Chandra Kusuma, NIM 19005058. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ide dan gagasan usaha. Gagasan dalam istilah filsafat disebut juga dengan ilmu mental atau citra mental. Gagasan adalah sesuatu yang dapat mendatangkan inspirasi bagi pelaku yang mendorong hingga muncul suatu ide yang tidak diduga-duga dari awal. Hal ini akan menimbulkan suatu nilai tambah ataupun peluang dalam berwirausaha. Gagasan dapat menyebabkan timbulnya konsep yang merubah dasar bagi segala macam pengetahuan, baik itu pengetahuan ilmu filsafat maupun sains. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita kenal dengan KBBI, ide diartikan sebagai rancangan yang tersusun di dalam pemikiran. Artinya, semua gagasan atau cita-cita ada di dalam pemikiran setiap manusia. Selama ide belum dituangkan, maka konsep itu hanyalah hayalan, tidak dapat kita sebut sebagai ide ataupun peluang dalam berwirausaha. Gagasan usaha merupakan ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru yang diterapkan dengan suatu tindakan. Dalam menentukan ide, tentu banyak hal yang harus kita perhatikan. Gagasan usaha tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan kita pikirkan, kita renungkan, dan kita tuangkan dalam suatu karya ataupun usaha. Ide dapat datang apabila kita memikirkan atau menggali informasi-informasi ataupun mencari informasi-informasi terkini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu metode mencari gagasan atau peluang usaha. Yang pertama yaitu informasi teknologi atau inovasi teknologi. Melalui ini, suatu usaha dapat kita gali melalui teknologi yang canggih pada saat ini, seperti smartphone, adanya telepon, adanya internet, adanya TV. Maka informasi-informasi akan mudah atau dapat kita gali secara maksimal ataupun secara sempurna. Maka peluang kita untuk berwirausaha akan semakin besar. Yang kedua yaitu pencarian langsung. Pencarian langsung di sini ada 2 metode. Yang pertama yaitu riset aplikasi, artinya pelaku mencari aktif produk-produk yang ada di pasaran, sehingga pelaku melakukan inovasi-inovasi baru, melakukan perubahan-perubahan pada produk tersebut untuk menghasilkan produk baru pada produk yang ada pada sebelumnya. Yang kedua yaitu dengan cara riset dasar, artinya riset ini bertujuan untuk menentukan produk baru yang belum pernah ditemukan atau belum pernah diproduksi. Yang kedua yaitu analisa pemakaian akhir. Metode ini adalah penyaringan dari ide sebelumnya, di mana kita harus mengamati pemakaian yang ada di sekitar. Seperti seseorang melakukan produk terhadap suatu barang, maka kita harus melihat apakah barang tersebut ada kekurangan atau kelemahan pada barang tersebut. Maka kita bisa mengubah atau mencari pembaruan terhadap produk tersebut. Yang keempat atau selanjutnya, metode kreatif. Metode ini dilakukan untuk menggali sesuatu dari pelaku. Kreatif yang sangat menentukan gagasan akan muncul. Keterampilan seseorang atau hobi seseorang akan menghasilkan produk baru dan inovatif. Terbaru dan inovatif. Selanjutnya yaitu metode aliansi, akuisisi atau lisensi. Metode ini muncul karena ada beberapa keterbatasan, misalnya keterbatasan pasar, keterbatasan sumber daya manusia, ataupun pemikiran-pemikiran dalam suatu produk. Maka hal itu akan menghambat
kita dalam berwirausaha, makanya kita harus melakukan aliansi, akuisisi ataupun lisensi. Materi selanjutnya itu adalah sumber gagasan usaha. Yang pertama itu survei. Secara sistematik, dengan dibuatnya suatu rancangan khusus, perlakuan khusus dan tahap yang harus dilalui guna menemukan suatu ide yang baru. Ide yang muncul sebagai temuan dari suatu survei akan lebih baik adanya karena dapat dirasakan, didengar, dilihat, dan didiskusikan secara langsung. Yang kedua itu pengalaman. Pengalaman adalah guru yang paling berharga, paling baik. Banyak contoh yang lahir pada pendiri perusahaan yang muncul dari pengalaman. Seperti perusahaan dan pendiri perusahaan mereka semua belajar dari pengalaman dari awal membangun usaha, dan ada di mana masa seorang pengusaha harus tetap optimis di saat usaha yang dibangun bangkrut atau mengalami kerugian. Mereka harus tetap optimis untuk membangun usahanya untuk tetap maju dan berinovasi baru. Yang ketiga itu adalah teknologi. Teknologi muncul di sekitar kita, juga dapat menjadi sumber ide usaha. Sepertinya teknologi komputer, kita dapat membuka jasa fotokopi, jasa membuat pengolahan data, jasa servis komputer, dan lain. Yang keempat itu kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar yang muncul maka akan segera juga berbagai ide usaha yang akan muncul. Salah satunya cara untuk dapat meningkatkan skill bisnis adalah dengan melakukan analisis potensi pasar. Namun bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk melakukan analisis potensi pasar. Itu sebagai berikut: melakukan pendekatan permintaan. Yang kedua itu pendekatan penawaran. Yang ketiga mengamati kebutuhan yang paling banyak diinginkan. Yang keempat, kapan mereka membutuhkan produk tersebut. Yang kelima itu adalah sains. Sains adalah melakukan inovasi produk. Kadang-kadang muncul dari adanya usaha baru, baik berupa produksi dengan substitusi ataupun meniru produk yang lain. Sudah ada sedikit modifikasi, contoh kecilnya itu air mineral, yaitu merek Aqua yang telah melahirkan beratus-ratus ide untuk menghasilkan air mineral yang sejenis Aqua tersebut dengan merek dan yang lain. Dan keenam itu ada saluran distribusi. Keputusan mengenai saluran distribusi dalam pemasaran adalah salah satu keputusan yang paling kritis yang dihadapi manajemen. Saluran yang dipilih akan mempengaruhi seluruh keputusan pemasaran yang lainnya. Dalam rangka untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, maka perusahaan harus benar-benar memilih atau mengerti saluran distribusi yang akan digunakan. Yang ketujuh itu ada pemasok. Pemasok adalah kebutuhan pasar yang sedemikian besar, lanjutan maupun pasar kecil. Untuk kebutuhan pabrik atau kebutuhan masuk untuk pengusaha atau swasta yang lainnya, pemasok harus tetap menjaga kepercayaan produsen. Yang kedelapan itu adalah perubahan lingkungan. Ide juga dapat muncul dengan adanya perubahan lingkungan. Misalnya ada perubahan lingkungan sebagai akibat pendiri suatu perguruan tinggi atau sekolah, maka lingkungan di sekitar perguruan tinggi dan sekolah tersebut tadi merupakan lingkungan tempat tinggal sekarang telah berubah menjadi lingkungan bisnis yang menunjang kebutuhan warung, tempat makanan, restoran, atau sebagainya. Yaitu materi yang keempat, menganalisis jenis usaha, produk, atau jasa. Yang pertama, kita harus tahu strategi dalam memilih jenis usaha. Pilihlah jenis yang disukai misalnya dari bagi kita, dan sebaiknya jangan memilih bisnis yang telah besar walaupun kemampuan keuangan yang telah cukup. Mulailah dari yang kecil agar dapat belajar dari persoalan-persoalan dalam skala yang kecil. Dan jangan memilih usaha musiman, karena usaha musiman ini seringkali menghadapi masalah ketersediaan modal yang siap diberikan. Selanjutnya ada bisnis waralaba. Bisnis ini dikhususkan bagi yang tidak ingin repot dengan sistem
banyak permintaan jasa-jasa sehingga dapat menjadikan beberapa peluang usaha di bidang jasa yang dapat dijalankan dan menjanjikan keuntungan yang besar untuk pengusaha. Seperti jasa menjahit. Jasa menjahit pada saat ini pakaian memang selalu menjadi kebutuhan bagi konsumen dan membuat produksi pakaian sendiri terus meningkat walaupun sudah begitu banyak. Hal ini pun membuat adanya potensi yang bagus dalam menjalin usaha di bidang jasa menjahit, mengingat bahan dan model pakaian yang terus bervariasi setiap tahun, bahkan bulan yang didukung dengan permintaan pasar yang harus tinggi. Yang kedua, contohnya yaitu jasa fotokopi. Usaha jasa yang satu ini memiliki potensi yang cukup bagus, walaupun membutuhkan modal yang cukup besar dibandingkan usaha di bidang jasa yang lainnya, di mana untuk lebih membawa keuntungan, membuka usaha fotokopi ini dapat dilakukan juga dengan membuka jasa yang dimulai dengan jasa tulis foto, pembuatan banner, foto kilat, dan lain sebagainya. Mengingat usaha ini selalu diperlukan oleh banyak orang. Tetapi halnya dengan jasa menjahit, jasa fotokopi ini juga memiliki persaingan yang sangat besar. Untuk mengatasinya, pelaku usaha jasa fotokopi dapat membuka usaha di lokasi-lokasi yang strategis, misalnya di dekat area kampus, sekolah, dan lain ketiga, yaitu jasa foto modul. Membuka jasa foto modul ini juga perlu adanya keahlian yang betul dan harus mampu memberikan pelayanan yang baik. Usaha ini juga sama dengan jenis usaha lainnya yang memiliki persaingan yang sangat besar. Untuk itu, pelaku usaha jasa fotokopi ini lebih baik jika mampu memberikan modal-modal rambut yang cocok untuk para konsumen. Di mana hal ini secara tidak langsung akan memberikan kesan positif seperti adanya rasa percaya dari konsumen dan menyiratkan bahwa pelaku usaha jasa foto robot sudah profesional. Yang keempat yaitu jasa penyewaan kendaraan. Melakukan salah satu usaha ini memang membutuhkan modal yang besar, tapi juga mampu menghasilkan keuntungan dan potensi. Dalam melakukan penyewaan kendaraan. Dalam melakukan penyewaan kendaraan ini harus diperhatikan lebih terkait keamanannya, mengingat usaha ini sangat berisiko terjadinya kerugian. Contoh yang terakhir yaitu jasa servis. Jasa servis ini juga tidak kalah dengan jenis jasa yang lainnya, karena jasa servis ini biasanya dijalankan dengan berbagai pelayanan, misalkan jasa servis untuk komputer, kendaraan, ataupun alat elektronik lainnya. Demikianlah penjelasan dari kelompok 4 tentang materi ide dan gagasan serta jenis usaha. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.